Baiklah Soli-Soliha, hari ini kita akan mempelajari pecahan senilai. Ingat, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki bentuk yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama. Nah, kita masih mengulang ya nak ya mengenai pecahan senilai dengan contoh yang berbeda. Nah, nomor 1 di LKS halaman 5 ya nak ya. Nomor 1 itu ada pecahan 3/7. Nah, 3/7 ini kita mau cari pecahan yang senilai dengan cara dikalikan. Yang pertama dengan dikali 1 dengan dikali 1. Ya, boleh. Berarti 3/7. Kemudian, udah dapat bilangan asli kan? Boleh. Untuk memperkecilnya ya nak ya, kita mulai dari perkalian yang terkecil. Boleh. Untuk lebih mudah lagi ya. Kemudian kita kalikan lagi, boleh dengan cara seperti ini ya nak ya. 3/7 dikalikan dengan 2 juga. 2. Nah, berarti berapa? 3 dikali 2 berapa? 6. 7 dikali 2 berapa nak? 14. Nah, ini adalah pecahan senilainya ya, 3/7, 6/14. Ini dikali 1 dikali 2. Nah, sekarang boleh lagi kita cari pecahan senilai dengan cara dikalikan 3. Sama-sama dikalikan 3, kalikan 3. Kita cari terus nak supaya dapat ya nak ya. Nah, lanjut. 3 dikali 3 berapa nak? 9. Terus 7 dikali 3 berapa? 3 dikali 7. 7 dikali 3 berapa? 21 ya. Boleh ya. Terus kita mau cari lagi 3/7. Kita cari lagi pecahan yang senilai dengan cara mengalikannya. Boleh. Dikalikan dengan 4, dikalikan dengan 4. Boleh. Berapa jumlahnya? 3 dikali 4 berapa nak? Ayo. 12 ya. Lanjut lagi. 7 dikali 4 berapa? 28. Nah, jadi nak, pecahan yang senilai dengan 3/7 ya. 3/7 ya. 3/7 akan senilai dengan berapa tadi? Yang pertama ada 6/14. Kemudian akan sama lagi dengan berapa nak? Hasilnya tadi dikalikan dengan 3. 9/21 ya. 9/21. Kemudian ada lagi kan tadi kita kalikan dengan 4. Hasilnya berapa nak? Dikalikan dengan 4 berarti 12/28. Jadi pecahan yang senilai dengan 3/7 ada 6/14, ada 9/21, dan juga ada 12/28. Nah, ini bisa kita cari dengan cara mengalikannya ya, dengan cara mengalikannya. Boleh nak, mau perkaliannya satu-satu boleh kayak gini, mau berlanjut boleh, misalnya 3 dikali 2 terus langsung dikalikan lagi, misalnya kayak gini ya. 3/7 dikali 2 boleh. Dikali 2 berapa? 6/14. Terus dikalikan lagi dengan 3. Boleh langsung berlanjut boleh. Boleh langsung yang bertahap kayak gini juga boleh ya. Bertahap kayak gini juga boleh. Nah, lebih mudah ya. Kalau cara kayak gini boleh, berlanjut juga boleh. Tapi ini pasti akan menghasilkan angka yang lebih besar ya. 6 dikalikan dengan 3. Nah, kalikan dengan 3 ya. Berapa? 6 dikali 3 berapa? 18. Kemudian 14 dikali 3 berapa? Karena nilainya besar kan, kalau berlanjut lebih besar. Nah, untuk mempermudahnya maka yang tadi bertahap ya nak ya. Bertahap. Nah, bertahap. Nah, hal ini yang berlanjut karena angkanya juga akan makin besar. Tapi jika disederhanakan maka akan sama nilainya dengan 3/7 ya.
Nah, lihat berapa 14 dikali 3 tadi? 42 ya. Jadi bisa juga ini 18 per 42. Boleh kita tambahkan lagi di sini ya. 18 per 42. Nah, jadi lebih banyak ya nak ya. Pecahan yang senilainya 3/7 sama dengan 6 per 14 sama dengan lagi dengan 9 per 21 sama lagi dengan 12 per 28 sama lagi dengan 18 per 42. Kenapa bisa begitu ya nak ya? Yang lebih besar ini kok bisa senilai dengan 3/7? Karena jika kita bagikan ya nak ya, kita bagikan dan menyederhanakannya lagi. Nah, dibagi dengan 6 bisa semuanya. Bisa ya, langsung cari yang besar ya. Nah, boleh 18 dibagi dengan 6. 6 kali berapa yang hasilnya 18? 3 ya. Nah, 42 dibagi dengan 6. Berarti 6 dikali berapa yang hasilnya 42 nak. 6 dikali 7. Nah, senilai tidak 3/7 dengan 18 per 42? Senilai. Ini senilai ya. Senilai. Nah, senilai karena ini jika disederhanakan maka hasilnya akan 3/7 ya nak ya. Jadi pecahan senilai itu memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki nilai yang sama jika disederhanakan ya. Paham sampai sini nak? Boleh pilih cara yang langsung bertahap ya. Bertahap, dikalikan 3, kalikan 4. Bisa juga langsung dilanjutkan kalau sudah mahir perkaliannya ya. Langsung dikalikan 2, langsung berlanjut lagi dikalikan 3 boleh ya. Langsung kalau misalkan mau cari yang dengan cara pembagian boleh lagi ya, biar dapet. Nah ya, bisa ya. Ya, bisa ya untuk sampai sini. Nah, kita lanjut ya soleh-soleha. Di nomor 2 ini angka pecahannya lebih besar ya nak ya. Jika angkanya lebih besar maka kalian harus membaginya ya. Boleh membaginya mulai dari angka yang terkecil ya, untuk lebih banyak mengetahui pecahan senilainya. Nah, 20 dan 60 harus sama-sama bisa dibagi ya nak ya. Misalnya dibagi 2, bagi 2 bisa, 60 dibagi 2 juga bisa. Tidak boleh 20 dibagi 3, 60 dibagi 2, tidak boleh ya. Harus sama ya, harus sama dibaginya ya. 20 dibagi 2 berapa nak? 2 dikali berapa yang hasilnya 20? 10 ya. 10 per 60 dibagi 2, 2 dikali berapa yang hasilnya 60. Nah, untuk mempermudahnya tutup saja 0, nolnya. 6 dibagi 2 berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 ya. Kemudian nolnya bisa kita taruhkan di sini. Taruh di belakangnya ya. Kita letakkan di sini ya. Kita letakkan angkanya di belakang. Mudah ya kalau kayak gini, angkanya kayak gini boleh. Nah, jadi pecahan senilai yang pertama adalah 10/30 ya. Nah, boleh lagi 20/60. 20/60 boleh enggak kita bagi 3? Boleh ya. Boleh kita bagi dengan 3. Boleh kita bagi dengan 3, tapi kita cek dulu 20 bisa nggak dibagi 3? Perkalian berapa? 3 kali berapa yang hasilnya 20? Ada? Tidak ada ya. Berarti tidak bisa karena salah satunya tidak bisa dibagi. Nah, kalau misalkan dibagi dengan 4 bisa? Bisa ya. Nah, kalau dibagi dengan 4 bisa 20 dibagi dengan 4 dibagi dengan 4.
ya. 20 dibagi 4 berapa nak? 5 kali berapa yang hasilnya 20? 4 kali berapa yang hasilnya 20? 5 ya. Nah sekarang 60 dibagi berapa? Dibagi berapa? Dibagi, kan dibagi ya. 4 dikali berapa yang hasilnya 60? Ya, ini karena kita tidak bisa menutupnya seperti ini, maka kita harus mencarinya ya. Nah, dengan cara seperti ini nak, 60 dibagi dengan 4 ya. Nah, cara seperti ini, 6 dibagi 4. Nah, maksudnya perkalian berapa yang tidak lebih dari 6. Nah, 4 dikali berapa yang tidak lebih dari 6? Berapa? Tapi tidak boleh lebih dari 6 ya nak ya. Tidak boleh kurang terlalu jauh. Nah, 4 bisa 1 ya nak ya. 1 di sini kita kalikan. 4 dikali 1 berapa? 4 ya. Kemudian dikurangi berapa? 6 dikurang 4 berapa nak? 2. Turun, 2 dibagi 4 bisa enggak? Tidak bisa ya, tidak bisa 2 dibagi 4 ya. Kita turunkan ini, turunkan di sini 0 baru bisa ya, baru bisa. 20 dibagi 4, 20 dibagi 4, kita cari perkalian berapa yang hasilnya 20? 4 dikali dengan 5 ya, bisa 5 dikali 4 sama dengan 20. Jika sudah hasilnya 0, maka kita dapat hasilnya 60 dibagi dengan 4 sama dengan 15. Bisa ya, di 15 per 15. Boleh kita bagikan langsung ini ya, boleh kita bagikan langsung. Dibagi dengan angka berapa? Bagi dengan 3 bisa enggak? 4 bisa enggak? 5 ya. 5 baru bisa dibagi. Nah, berapa hasilnya? 5 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya? 5. 1 ya. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5 sama dengan 15 ya. Berarti 1 per 3. Bisa, dengan cara ini bisa kita bagi. Boleh kita langsung bagikan lagi, boleh kita langsung bagikan 20 per 60. Kalau kita sudah bisa perkalian dan hafal perkalian, oh bisa ya dibagi lebih besar semuanya. Nah, 20 dibagi 10 bisa, 60 dibagi 10 bisa. Nah, berarti berapa? 10 kali berapa yang hasilnya? 20. 2 ya. Kemudian lihat 60 dibagi 10 berapa? 6 ya, 2 per 6 ya. Jika ini kita bagikan lagi, boleh 2 per 6 kita bagikan lagi, bagi dengan 2 bisa nak. Nah, 2 dibagi 2 berapa hasilnya? 1. 6 dibagi 2 hasilnya berapa nak? Perkalian berapa? 2 dikali berapa yang hasilnya 6? 3 ya. Nah, terserah kalian mau cari caranya dengan yang paling mudah ya, semudah kalian ya. 1 per 3. Jadi pecahan yang senilai dengan 20 per 60 bisa 10 per 30 ya, karena dia dibagi 2. Bisa juga ya, karena dibagi 2. Kemudian bisa juga dibagi dengan 4 ya, 5 per 15. Kemudian ya, 5 per 15. Kemudian berapa lagi nak? Bisa langsung tadi 5 per 15 dibagi lagi, berarti 1 per 3. Bisa juga tadi ya 2 per 6 karena dibagi 10. Boleh 2 per 6 ya. Nah, jadi pecahan yang senilai adalah
10/35/15, 1/3, dan sama dengan 2/6. Ini memiliki nilai yang sama meskipun bentuknya berbeda-beda. 20/60, 10/30, 5/15, 1/3, dan 2/6 ya. Jadi pecahan senilai ini kita harus bisa mengalihkan dan juga membagi ya. Kalau sudah paham yang ini, baru kita bisa masuk materi selanjutnya ya nak ya. Pahami lagi ya. Oke, semoga bisa paham ya.